Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islami, kembali lagi di Fanio Akila Channel dalam Sudut Pandang. Sebelum kita mulai, saya mau disclaimer dulu. Ini tidak bermaksud menyudutkan salah satu pihak atau golongan. Di sini saya hanya menyampaikan informasi yang saya kumpulkan dari beberapa sumber. Nanti sumbernya saya taruh di deskripsi. Untuk menghindari masalah kalimat di algoritma YouTube, saya akan merubah kata ini menjadi lagi bete. Ngerti dong kemana arahnya? Oke, di sini kita akan membahas beberapa pemuka agama yang ternyata seorang yang lagi bete. Mungkin dalam pikiran kita, kok bisa ya seorang pemuka agama sampai masuk golongan itu? Kita harus tahu bagaimana dia yang ada di golongan tersebut bisa menjadi imam di sana. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa dalam agama Islam itu sangat dilarang dan diharamkan. Kita harus bersyukur bahwa di Indonesia golongan ini dilarang pemerintah karena ini akan merusak moral dan akidah. Fitrah manusia adalah berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, karena bisa menghasilkan manusia baru. Kalau sesama jenis, apa yang bisa dihasilkan? Cenderung ke arah menghasilkan penyakit. Oke, kita kembali ke topik utama. Tokoh yang kita bahas ini, yang pertama adalah Dayyi Abdullah. Dari namanya, kita sudah bisa menebak dari agama apa. Yes, agama Islam. Dayyi lahir di Detroit, Amerika Serikat tahun 1954 dengan nama Sidney Thompson. Dia dibesarkan di keluarga Kristen yang cukup open-minded, cukup terbuka dengan agama-agama lain. Jadi, orang tuanya ini tidak memaksakan kepada anaknya untuk memeluk agama turunan mereka, yaitu agama Kristen. Orang tuanya ini menyuruh anaknya untuk mempelajari agama-agama lain dan mencari tahu agama apa yang paling melekat di hati mereka, lalu memeluknya. Setelah mempelajari beberapa agama, akhirnya Sidney Thompson memeluk agama Islam. Dan karena keilmuannya yang cukup tinggi di antara orang-orang sekitarnya, Dayyi Abdullah diangkat menjadi imam masjid. Dan yang lebih gilanya adalah dia ditunjuk sebagai imam gay pertama di Amerika Serikat. Dia mengungkapkan orientasi seksualnya itu kalau dia seorang penyuka sesama jenis tepat dia berusia 15 tahun. Yang pasti sebelum memeluk agama Islam. Dia mulai memeluk agama Islam itu ketika ia menjalankan studi di universitas di Beijing, Cina pada awal 1980-an. Tahun 2000-an, Dayyi ini yang notabene sudah memeluk agama Islam tapi mempunyai orientasi seks sesama jenis mencari komunitas lagi BT yang beragama sama dengan dia. Setelah mencari-cari, akhirnya Dayyi ini mendapatkan grup online dengan nama Muslim Gay Men. Dayyi ini memang termasuk orang yang vokal, memiliki public speaking yang bagus, sehingga Dayyi ini cepat dikenal di kalangan lagi BT di komunitas tersebut. Dia sering memberikan diskusi-diskusi tentang homoseksual dalam Islam di komunitas tersebut. Dia sering berkata kalau dia percaya bahwa bila seorang gay muslim mengaku dirinya seorang lagi BT dalam komunitas muslim merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan kesadaran para minoritas gay dalam komunitas tersebut. Jadi, dia itu meminta kepada orang-orang untuk lebih terbuka terhadap kaum minoritas seperti mereka. Dayyi ini tidak main-main, karena Dayyi ini sudah 10 tahun mencoba menjembatani antara Islam dan homoseksual. Menurut Dayyi,
menjadi seorang gay yang memeluk agama Islam memang menjadi kontradiksi, tapi tidak dapat dipungkiri ini menjadi cara untuk membuktikan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melihat keberagaman dalam Islam dan menunjukkan bahwa memeluk agama Islam itu dapat datang dari berbagai golongan. Dia berusaha meyakinkan kalau gay ini merupakan bentuk keberagaman yang harus diterima, terkhusus di kalangan Muslim. Karena sama-sama kita tahu bahwa Islam sangat menentang homoseksual ini. Karena perjuangannya yang gigih, dia ditunjuk oleh kelompoknya untuk menjadi juru bicara menyerukan penerimaan hak atas gay ini, khususnya gay yang beragama Islam di Amerika Serikat. Dia juga membangun masjid yang katanya ramah terhadap kaum gay, yang mana dia mengatakan bahwa pria dan wanita memiliki derajat yang sama. Mereka diperbolehkan untuk sholat dalam saf yang sama. Dan kita sama-sama tahu bahwa di Amerika Serikat sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, Dayyi Abdullah inilah satu-satunya imam yang mau menikahkan sesama jenis untuk Islam. Dia juga mengaku selama 13 tahun menjadi imam gay, dia sudah menikahkan setidaknya 50 pasangan Islam. Tapi, apakah yang dilakukan Dayyi Abdullah ini bukan tidak dikecam oleh imam-imam di Amerika? Ada banyak para imam tersebut yang enggan memberi salam kepada Dayyi Abdullah ini. Mereka menganggap apa yang dilakukan Dayyi Abdullah ini adalah bentuk penistaan terhadap Islam. Nah, bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar sebelum kita melanjutkan ke tokoh berikutnya. Yang kedua, untuk tokoh berikutnya ini adalah Muhsin Hendrik. Muhsin Hendrik terlahir di Cape Town, Afrika Selatan tahun 1970. Dia dilahirkan dari keluarga Muslim. Dia bekerja sebagai guru bahasa Arab dan fashion designer. Dia sudah menikah dan memiliki anak, kemudian memilih bercerai. Muhsin ini mengaku kepada ibunya kalau dia seorang gay, lalu memilih untuk mengakhiri rumah tangganya. Lalu dia mengenalkan pasangan gaynya itu kepada ibunya, namun ibunya tidak mau menemui pasangan si Muhsin ini. Namun karena kedekatan hubungan ibu dan anak inilah, Muhsin ini berhasil merayu ibunya untuk bertemu dan menerima pasangan gaynya untuk tinggal bersama ibunya paling tidak 10 hari. Akhirnya, ibunya mau menerima anaknya dan pasangan gaynya karena kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Hendrik ini sendiri mengambil studi Islam di Pakistan dan dia memiliki tafsirannya sendiri terhadap Al-Quran. Menurut dia, tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang bisa dipakai sebagai ancaman untuk homoseksual. Menurut dia, surat dalam Al-Quran yang menerangkan kehancuran kaum Sodom itu adalah salah penafsiran. Menurut dia, itu terjadi karena kaum LGBT tersebut telah melakukan pemerkosaan, sehingga Allah menghancurkan kota tersebut. Sama seperti Dayyi Abdullah juga, Hendrik ini mendirikan masjid di Cape Town, Afrika Selatan. Masjid ini dikatakannya ramah untuk kaum LGBT yang ada di sana, terkhusus gay Muslim. Masjid tersebut diberi nama Masjidul Gurbah. Masjid ini dibuka pada tahun 2011 dan diimami oleh Hendrik sendiri langsung, dengan pengakuan kalau dia itu homoseksual. Yang lebih gilanya lagi, di sini dia ini menjalin hubungan sesama jenis tapi dengan yang berbeda agama, yaitu seorang gay yang beragama Hindu. Karena keseriusannya ini, dia membangun sebuah yayasan yaitu The Inner Circle
yang ditujukan untuk membantu para kaum LGBT Muslim yang ingin membuka diri. Imam-imam di Afrika ini melihat gerakan Hendrik sebagai ancaman tersendiri. Tapi Hendrik berkata, "Aku bukanlah musuh kalian." Dia juga mengatakan, kita harus membuka pandangan baru terhadap hak sesama. Hendrik ini terus menyuarakan tentang kaum LGBT ini agar bisa diterima di masyarakat. Dia juga percaya kalau suatu hari nanti masa depan kaum LGBT di Afrika akan berjaya. Oke, yang ketiga, kalau ini berasal dari Indonesia, tapi yang ini sangat berbeda dari kedua tokoh tadi. Tokoh ini bernama Zemere Al-Bakin, atau biasa disebut dengan Kang Rey. Zemere ini berbeda karena dia adalah seorang yang bertaubat dan keluar dari golongan LGBT ini. Kang Rey ini dulunya seorang LGBT yang bertobat dan memilih untuk taat beribadah dengan benar. Kang Rey ini dulunya sering diperlakukan dengan tidak baik, sering dirundung oleh masyarakat, oleh teman-teman sekitarnya, karena sifat dan gayanya seperti perempuan. Postur wajahnya juga terlihat cantik. Itulah mengapa dia dipanggil Neng oleh orang-orang di sekitarnya. Hal itulah yang membuat mentalnya berubah dan mengganggu perkembangan mentalnya. Saat SMP, dia merasa tidak normal sebagai seorang laki-laki, dan itu membentuk kepribadiannya, seolah-olah dia terlahir sebagai seorang perempuan, yang akhirnya dia menyukai teman sekelasnya yang juga seorang laki-laki. Akhirnya dia mencari cara agar temannya itu juga suka. Lalu lama-kelamaan mereka pun jadian. Seiring waktu, Kang Rey ini merasa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Dan menurut kisah, Kang Rey ini harus berpisah dengan pasangan sejenisnya karena kecelakaan yang terjadi menimpa mereka yang membuat pasangan sejenisnya itu meninggal dunia. Kang Rey merasa terpukul. Dia sangat depresi dan menjadi penyendiri. Nah, dalam keterpurukannya, dia mendekatkan diri kepada Allah dan memohon petunjuk serta hidayah. Hingga pada tahun 1997 menjadi titik balik untuk Kang Rey, di mana beberapa bulan sebelum ayahnya meninggal, ayahnya mengetahui kelainan pada Kang Rey ini sebagai penyuka sesama jenis. Disitulah ayahnya berkata, "Hanya Allah lah yang dapat menolongmu." Mendengar ini, Kang Rey seolah tersentak dan menyadari kesalahan yang telah ia buat. Lalu dia mengubur dalam-dalam hasratnya untuk menyukai sesama jenis dan mencoba berusaha keras untuk menyukai wanita. Nah, karena niat yang baik ini dan usaha yang keras inilah, maka Allah memberi jalan dengan mempertemukan Kang Rey dengan seorang wanita yang bernama Nur. Nur inilah yang menjadi istri Kang Rey, dan Nur pun berjanji akan menjaga Kang Rey agar tidak terjerumus lagi ke dalam golongan LGBT. Mereka juga sering diundang untuk penyuluhan ke masyarakat, terutama anak muda yang mengidap LGBT. Kang Rey juga mengatakan kalau yang membuat dia berubah itu adalah ibadah. Karena itu, dia dengan tekun dan khusyuk untuk beribadah dan menjadi normal. Kang Rey juga menulis buku yang berjudul Tuhan Tidak Pernah Iseng. Buku ini berisi tentang pengakuan dia yang pernah terjerumus dalam kaum LGBT. Nah, oke sahabat Islami, dengan mengetahui cerita tadi, hendaknya semakin menambah ketebalan iman kita karena kita mengetahui tentang kebenaran Islam. Semoga Allah selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Saya Fanny Akila, fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.